semua kok, nggak ada masalah. Artinya dari sini seperti diatur itu tidak ada kepastian hukum sampai saat ini. Iya, kadang-kadang teman-teman wartawan juga aneh. Lu ngapain nanya mengenai kenapa nggak ada kepastian hukumnya sampai saat ini ke pengacara yang ditahan? Kalau nanya itu bukan ke pengacara yang ditahan, kalian wartawan ke sono. Yang nahan itu yang lu tanya. Masa ke pengacaranya, ke orang yang ditahan? Lu kenapa ditahan? Mereka ada juga aneh pertanyaannya teman-teman media nih. Lu nanya, ya Mamski kenapa ya masih ditahan? Mamski kenapa? Kok lu nanya ke gue, nanya ke Bang Fahmi, ke orang yang ditahan. Nanya kenapa masih ditahan itu kepada orang yang nahan. Gitu loh sayang, lu tanya ke sono, ke orang yang nahannya, di mana tuh dia, di Polda. Lu ke Polda sono tanya, Pak, ini kenapa masih ditahan Pak? Begini gitu. Bukan nanyanya ke orang yang ditahan atau ke pengacaranya, mana tahu dia juga. Lah dia aja bertanya-tanya. Gitu loh saya, apalagi nanya ke gue, manalah gue tahu. Ditanya kenapa masih ditahan? Yang nanya itu ke yang nahan, ke orang yang nahan. Kenapa lu nanya gitu? Kenapa lu nanya kan tuh, aduh. Ditahan. Kenapa ditahan, Pak? Tanya ke sono. Ajaib nanya. Nanyanya ke gua, ya kan? Oke. Berita lagi selanjutnya. Terdakwa dalam kasus penggelapan. Menjalani sidang. Dengerin nih. Selanjutnya berita yang paling menggemparkan juga, yang membagongkan. Terus kalau menerapkan sesuatu jangan double standar dong. Masa ke bininya nggak boleh? Mau lihat kan ke glowing pundiknya? Pundik. Mana nah? Ya. Oke. Ya, ada berita bagus sedikit lah ya. Udah kena vonis 5 tahun itu yang di Malang. Untuk diambil pelajarannya, lebih berhati-hati dalam berucap, terutama yang sudah menyangkut kesehatan, keselamatan, nama baik dari seseorang. Kenapa gue bilang keselamatan? Ya iyalah, lagi Hamidun, lu bikin ocehan-ocehan yang bikin mentalnya drop. Ibu Hamidun kan gak boleh sembarangan stres loh, bahwa bisa berbahaya banget ya kan. Akhirnya terbukti kan sosok merasa kebal gitu karena banyak yang nge-backup gitu. Ternyata ujung-ujungnya tetap juga lu yang menanggung sendiri. Makanya ya Bu ya, bukan Bu Deng, Pak ya, Bapak ya, Bapak siapa? Bapak Syahrul. Dalam lu tobat, keluar-keluar berkumis. Keluar-keluar gondrong ininya ya. Langsung deh tuh jenggot. Asik. Siapa sih malah pada udah nggak ada masalah lah, udah ditangani kepolisian kan. Nah, yang sedang melaporkan juga. Wartawan minta pendapat. Oke, yang melaporkan juga nih ke Komnas Perempuan ya. Ini masih belum. Ya, adalah Paula Verhoeven melaporkan. Terima kasih sudah pada Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sumeri, kami Iwan, dan Bapak Eden Sepeda. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh suami. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Pengaduan terkait pejabat publik yang melakukan diskriminatif.
Pejabat publik. Nah lu. Lagian sih. Orang mah ngurus perceraian ya udah lakukan aja yang sesuai. Apose pakai improvisasi baca-baca depan wartawan. Aduh. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh korban. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi. Eksploitasi ekonomi. Kontrol ekonomi dan eksploitasi, ya Allah. Feeling gue Paula kan, bener nggak? Tuh, gue udah feeling kemarin waktu di depan wartawan gue juga bilang, laki bini bikin bisnis hati-hati. Laki bini nih yang belum nikah ya, lu mau bikin bisnis sama laki, hati-hati. Kudu jelas, kudu pakai kontrak. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara termasuk pejabat negara diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya eksploitasi. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Ainul, mungkin Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan bahwasannya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang merupakan tersebut. Dalam hal ini adalah Pak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. KDRT. Hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan baik di dalam perkawinan. Lu cipika-cipiki juga kan? Bener kan cipika-cipiki kan? Ya ampun!
Tapi itu tidak. Paula melaporkan ada kejanggalan-kejanggalan ya dari hasil persidangan perceraian kemarin. Go Paula. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan. Diprasangkakan. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Ini diskriminasi benar. Ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara yang hari ini melalui pernyataan pejabat publik. Mantap. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan betul. Dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Ibu Paula dan kami. Hebat Paula, semangat ya. Paula semangat ya. Kamu udah hebat banget, langsung bergerak cepat untuk memberikan memutarbalikkan keadaan di mana yang tadinya nih kita sebagai wanita-wanita, perempuan-perempuan udah kayak hopeless banget. Bayangkan ya teman-teman semua ya, kita dipaksa untuk melihat banyak sekali bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Yang satu Nikita Mirzani berbulan-bulan udah di dalam sel dengan bukti yang tidak cukup, tapi tetap diperpanjang penahanan. Terus sekarang ada Paula Verhoeven yang hasil perceraiannya dibacakan, hanya dia saja yang diumbar ke publik dan diprasangkakan. Bayangkan, bukan ada buktinya ya, tapi sudah dibacakan sebagai seolah-olah sudah vonis. Ini perempuan-perempuan, wanita-wanita kalau nggak speak up sih keterlaluan banget sih kita. Bakalan begini terus selama-lamanya. Begini. Seenak-enak jidatnya aja. Makanya Mamski, ya, makanya aku tuh ngomong untuk dua kasus ini yang aku pantau ya. Kasusnya Nikita Mirzani dan Paula Verhoeven ini. Karena memang aku memang bukan aktivis atau siapapun ya, tapi aku perempuan, titik. It's so simple, aku seorang perempuan dan aku bisa merasakan sebagai seorang istri. Ya, memang aku tidak punya anak, tapi seenggaknya aku tahu gimana jadinya anak tanpa ibu. Kalau ibu aku kenapa-napa, aku bisa merasakannya gitu. Jadi adalah empati yang aku punya dalam dua kasus ini. Dan parah sekali loh. Di dua kasus ini parah sekali. Yang satu ditahan dengan kesalahan yang masih belum lengkap buktinya. Berarti kan apa gitu loh. Apa untuk si Nikita Mirzani. Ya kan. Yang satunya Paula. Diudal-udal kasarnya gitu ya. Diomong-omongin masalah hanya dia aja gitu yang dibuka-buka. Sementara itu prasangka. Bayangkan. Gak ada loh. Yang kalian bilang, oh ya udah selingkuh, jangan sembarangan ngomong ya. Itu ada satu cewek yang gue lihat, FYP kemarin. Kok mereka bilang, oh itu udah selingkuh. Si Paulanya. Hello, lu gak ada di situ cuy. Kalau mau bicara memvonis seseorang itu, kamu harus ada buktinya. Kalau gak ada bukti apa, jatuhnya fitnah. Lah kan diajarin juga di agama kita gak boleh dong kita membuat pemberitaan yang tidak sesuai. Ya, yang tidak ada buktinya. Jadi kalau secara hukum aja itu tidak bisa dibilang sebagai suatu perselengkian, kok kamu bisa memvonis orang gitu loh? Oh iya dong katanya si cewek itu. Siapa tuh kemarin cewek itu? Pengen gue stitch tapi gue pikir udahlah males gue, ya kan?
Gue lihat cuma di FYP dia bilang, kalau suami aku ganti nama orang, emangnya suami lu kayak si itu lakinya Paula, iya kan? Kan lu nggak tahu bagaimana keadaannya sebenarnya. Cuma sekedar lu ngerasa, oh iya dong kalau misalnya ada cowok lah, cowok itu aja kan lu nggak tahu di dalam rumah tangga mereka deket apa cowok itu kepada dua orang si pasangan ini. Itu deket banget, teman yang puluhan tahun, ngerti nggak? Iya jatuhnya fitnah, betul. Jatuhnya fitnah. Jangan samakan rumah tangga si Mbak Pau sama rumah tangga kita. Gua sama laki gue gak punya sahabat cowok. Gua adanya sahabat cewek, gue yang udah 30 tahun. Kita nginep bareng. Di dalam sini nih bisa nginep bareng. Bahkan kalau sama sahabat gue yang si cewek ini, itu kedekatannya luar biasa banget sama laki gue. Gitu loh, say. Tapi memang kita ada batasan ya. Maksudnya nggak mungkin kayak ngechat atau gitu. Tapi memang beda sih. Kalau udah sahabat deket banget tuh sebenarnya ya, say. Apa gue udah sering ngomong say, apa beb kayak gitu tuh. Kayaknya menurut gue nggak ada yang salah deh di situ. Makanya gue gini loh. Ini jenis rumah tangganya nih padahal open ya, open minded gitu ya. Punya sahabat cowok udah jadi sahabat keluarga. Kok tiba-tiba mengangkat isu seperti kayak gue merasa dibohongin nih kayak gini. Ya udah jangan punya sahabat lawan jenis, kenapa sih? Gitu loh, say. Kalau gue ya aneh gitu. Lu udah menempatkan orang ini sebegitu akrabnya di rumah tangga lu gitu berdua. Karena pengakuan dari Paula juga, kalau ada masalah apa-apa ngomongnya ke si cowok ini, ke si Niko. Ada masalah rumah tangga apapun nih, baik dari pihak Baim atau pihak Paula, si Paula bilang ya di podcastnya Densu, itu ngomongnya masih Niko. Kan berarti Niko ini posisinya benar-benar deket banget ya guys. Wah, gue bilang. Dan gak terbukti loh ada gimana-gimana. Jadi jangan bilang itu perselengkian ya, karena bisa jadi menurut gue, pandangan gue ya, bebas ya, boleh kita punya pendapat, berpendapat gitu ya. Menurut pandangan gue, si Niko ini udah jadi seperti sahabat karibnya si Paula. Karena memang mereka udah bersahabat berpuluh tahun Baimnya, dan mungkin pas menikah, karena si sahabat Baim yang puluhan tahun itu buat Paula jadinya nyaman. Karena udah nyaman, gak taunya mungkin si Baimnya sendiri ngerasa, loh, kok jadi cari curhat gitu loh. Udah, awas ya, sering ngomong lagi sama dia, mungkin begitu. Makanya diganti namanya itu. Padahal buat Paula ngobrol itu mungkin terapi juga, ya kan? Seneng juga ngobrol, dapat masukan-masukan yang bagus gitu loh. Untuk bertahan, mungkin ya, we never know. Makanya gue gak akan pernah ngejudge Paula itu selingkuh sama si Niko. Karena dia juga kenal sama istrinya. Dan istrinya sendiri kan udah keluar nih sekarang nih. Udah mau bikin statement. Karena istrinya gue yakin banget tahu suaminya itu gak ada kenapa atau ada rasa sama si Paulanya. Ngomong biasa aja misalnya, iya nih, iya sayang kangen deh, misalnya gitu tuh kayak, gimana sih lu kalau udah ke sahabat lama, gimana sih, apalagi caranya mereka berteman, bersahabat itu physical touch-nya sama megang-megang. Kayak gue lihat ya, si lakinya kan punya sahabat cewek tuh, itu begini, megang, itu udah biasa. Kalau gue emang gak suka digituin, gue gak bisa. Gue gak bisa punya sahabat cowok gue. Makanya sahabat gue cewek. Suami gue gak punya sahabat. Sahabatnya suami gue ya teman-teman gue. Ya kayak si Paula, kebalik nih tapi. Gue sahabat gue cewek. Ya kan, kayak Baimo punya sahabat cowok. Nah terus nikah, jadi dekat. Sama laki gue juga sama sahabat gue deket banget. Deket banget laki gue sama sahabat gue. Bisa chatting-chattingan ya bisa. Bahkan yang waktu dulu juga temen sahabat gue itu lari maraton, yang bikin programnya laki gue. Gitu, mereka ya bisa chatting tiap hari ya, gimana ngomongin program apa, tapi nggak ada apa-apa, gitu loh say. Sahabat gue udah nikah juga, lakinya orang Amerika, kita nginep di rumahnya kalau lagi ke Manila, gitu. Dan cak-cakan kalau sama laki gue, si Fon itu sahabat gue, ngerti nggak sih? Lucu ya, aduh kocak deh. Makanya gue bilang, laki-laki kalau sudah mengendus istrinya, tergantung juga my brother. Sebenarnya nggak boleh egois my brother. Sikap kita kalau nggak mau istri bersikap begitu ke lawan jenis, kita juga harus punya batasan dengan lawan jenis. Makanya suami aku nggak ada tuh sahabat perempuan suamiku.
Nggak ada. Dan dia punya batasan sama lawan jenis. Nggak ada tuh ngedusel-dusel begini. Nah kalau suami kita biasa melakukan seperti itu, nggak mungkin kita nggak ngikut, pasti keikut juga. Karena culture-nya suami itu biasanya akan langsung dijadikan juga kayak kebiasaan gitu ya. Kan kita kan ikut ya. Zaman gue masih punya suami orang bule, mereka sama satu sama lain lawan jenis pun kalau ketemu temennya, peluk-pelukannya gila-gilaan, bisa pangku-pangkuan. Emang gue harus marah ya? Nggak bisa. Ngerti ya? Jadi jangan samakan keadaan di rumah kamu, keadaan diri kamu dengan keadaan keluarga yang seperti mereka, seperti si Bapau. Iya, gini loh, kita tuh istri tuh ngikutin kebiasaan. Gimana sih? Udah bertahun-tahun kita lihat juga, oh ya dia casual banget gitu, sama sahabatnya juga bisa meluk, bisa nusel, tidur taruh pala di paha. Itu kan berarti nggak ada batasan dengan lawan jenisnya. Ya harusnya ya orang yang punya kayak bule juga, kayak orang luar gitu, mereka melihat itu sebagai hal yang biasa. Seharusnya tidak boleh marah. Ya lu biasa melakukan itu, berarti kalau ada pasangan lu yang melakukannya juga, itu adalah casual, biasa. Ngerti gak sih? Itu poinnya dalam kasusnya rumah tangganya si Paula ini, si Bapau ini. Gitu loh guys. Jadi tidak double standard. Kalau lu mau yang bener-bener ada batasan muhrim, lu juga harus beraksi yang sama, punya attitude yang sama. Jadi pasangan lu gak bingung. Ini mau apa nih? Bule style? Apa mau benar-benar religious style? Mau yang mana dua? Pilih dua-duanya tuh. Gitu. Jadi tuh buat istri, suami saya begitu, aku begitu, gak apa-apa kali ya. Bukan. Ini adalah faktor kebiasaan. Bukan soal lu gak apa-apa gue gini. Bukan begitu. Kita bukan bocil-bocil ya. We're not bocil. Tapi ini kenyataan dalam rumah tangga. Apa culture yang mau kamu terapkan di rumah tangga kamu? Mengerti ya? Kamu bawa sahabat kamu ke rumah. Terus sahabat kamu jadi dekat sama suami, kamu perempuan kan? Kamu bawa sahabatmu nginep di rumah. Sahabat lama, dipercaya, tiap berantem ngadu sama sahabatmu. Sahabatmu akhirnya selalu punya waktu buat kalian berdua. Begitu deket sama suamimu, lu marah. Lah pas lagi ada apa-apa lu ngadu ke dia. Itu tuh suami gue gini. Bilangin dong. Misal ya, dia bilang, kamu jangan gini loh. Si Wati gak suka tuh. Oh gitu ya, jadi gue harus gimana? Nggak, sering ngobrol. Jangan pernah mengkondisikan kalau emang lu gak bisa terima bahwa kedekatan itu terjadi. Paham gak? Ya pakai ini nih. Kalau mau sesuatu kita harus dari kita dulu. Lu bagaimana sih? Lu pengen mengkondisikan harus seperti ini, lu sendiri ngelakuin. Lu gimana? Gak ada itu dalam hidup. Gak bisa. Ini orang yang udah setengah abad lebih umur gue ya. Punya pasangan orang luar. Sekarang gue punya pasangan orang Jawa totok. Gimana sikap gue? Berbeda, jujur. Dulu gue sama sahabat-sahabatnya mantan gue ngedance bisa begini nih. Wallahi emang betul, memang gue akui. Gue ngedance, kenapa? Karena sahabat gue juga sama teman ceweknya ngedance. Buat dia itu biasa. Jadi gue menerapkan culture yang menurut laki gue biasa. Gak mungkin dong gue don't touch me, oke? Okay? Sahabatnya bisa pikir, what's wrong with her? Kenapa lu? Ngerti gak lu? Gitu. Ya? Itu. Oh kalau gue percaya sama sahabat gue, say tenang aja. Gue sama sahabat gue 30 tahun. Laki dia orang Amerika, laki gue orang Jawa. Insya Allah sampai detik ini sekarang udah jalan 32 tahun gue bersahabat. Tidak ada kita pernah nge-cross. Karena udah teruji. Gue hampir mati di rumah sakit dia ada. Ya, di saat dia nggak jadi nikah, hancur terpuruk sebelum dia dapat yang suami yang ini, gue ada buat dia. Gue masukin ke rumah tinggal sama gue dulu. Jadi lu untuk bilang itu sahabat, ini yang suka salah. Bukan sahabat kali yang nikung lu. Itu hanya temen yang lu pikir sahabat. Ada levelnya. Untuk kita sudah bisa memberikan award seseorang jadi sahabat kita. Teruji oleh waktu, teruji saat sedang dalam keadaan yang paling terpuruk, dia ada buat lu. Dijamin dia gak bakalan mau
selingkihin pasangan lu. Dijamin. Kenapa? Itulah sahabat sejati. Karena kalau cuma teman-teman kedok sahabat sih, lu bisa disikat. Makanya gue cuma 1 biji sahabat gue. Teruji. Gue lagi gak punya duit, udah mau metong di rumah sakit, dia yang di samping gue. Dia juga lagi gak punya duit, paling terpuruk, gak jadi kewong. Keluar dari rumahnya yang harusnya dia tinggal di situ ya, rumah gede mewah, keluar ngekos gue. Ayo sama gue aja, lu sahabat gue. Dan kita memang quality time banget. Dari umur 19 tahun sampai sekarang mau 51. Gue pernah tidur bertiga, dijagain sama laki gue sama sahabat gue. Ada laki gue, ada Mas Bagus. Punya batasan, kenapa? Kita karena respect satu sama lain dan kita memang sahabat banget. Gitu loh. Bener-bener bestie ya. Untuk dapetin bestie itu menurut gue bukan cuma 7 tahun doang, say. Harus puluhan tahun baru bisa dibilang lu sahabat sejati gue. Udah kayak lebih-lebih kayak saudara. Jadi jangan lu cepat memvonis orang tuh sahabat lu. Ya kan, baru nginep 2-3 hari. Baru cuma chatting-chattingan doang. Baru cuma tuker-tukeran tas. Udah sahabat. Yang ada dihajar laki lu sama dia. Disikat gitu loh, say. Ya. So balik lagi ke kasusnya Bapau itu. Ya kan. Punya sahabat udah 10 tahunan. Ya. Belum ada apa-apanya itu. Belum. Gua sama sahabat gue 32 tahun. Tahun ini gue 32 tahun. Itu gue kalau ada apa-apa gak usah telepon siapa-siapa. Telepon aja dia. Gue gini set terbang langsung dia. Bener-bener. Itu bener-bener sahabat itu kayak gitu, say. Ya. Ada apa-apa sama nyokapnya di sini. Sampai kan dia tinggalnya di luar negeri. Tolong dong, kartu gue udah mau mati nih, kartu telepon. Gue pergi urusin. Bisa begitu. Itulah sahabat. Oke, gue jalan. Tolong dong ini nih lelang, dia kan suka beli lukisan. Lelang lukisan yang ada di Dharma Wangsa. Tolong dicekin dong ini. Siap berangkat. Kayak gitu, say. Itu sahabat, say. Ya. Makanya dalam kasusnya Bapau ini menurut gua ya aneh gitu loh. Ini sahabatnya udah puluhan tahun, berarti seperti kayak ke sahabat gua dong. Ini kan harusnya nggak mungkin deh, nggak mungkin. Makanya ini gue sangat nunggu ya pihak Nikonya keluar, beneran deh. Bener deh. Tuh. Udah umur 42. Bestinya 20 tahun lebih. 20 tahun lebih kayak apa? Anaknya saya yang urus, Kak. Dia ngurusin kamu nggak? sekarang balik. Sekarang gue tanya, lu ngurusin dia, lu nganggap dia sahabat, dia nganggap lu sahabat nggak, Jacin? Makanya lu jangan sosok ngurusin anak orang. Lu nganggap dia sahabat, dia nganggap lu sahabat nggak? Dia pernah ngurusin lu nggak? Ya, jangan sampai lu nganggap dia sahabat lu. Lu kan kagak dianggap lu. Itu yang gua bilang. Ya, dengerin lagi kata-kata gue. Sahabat itu saat lu terpuruk, dia ada buat lu. Bukan lu jagain anak orang ya. Lu berarti dianggap bukan sahabat, ART itu mah. Lu aja nganggap dia sahabat lah. Lu nya aja kagak pernah ditolong. Kalau gua tuh yang gua anggap sahabat yang udah nolongin gue. Saat gua kagak punya duta, saat gua terpuruk, sama kayak dia juga begitu. Itu dibuktikannya kapan? Lama. Iya kan, nunggu terpuruknya aja lama. Ya dong, gue harus tes dulu dong. Kalau cuman gue happy party ada orang itu mah belum tentu sahabat gue. Gitu. Iya dong. Harus pas lagi kita tuh benar-benar nggak punya apa-apa, masih ada nggak orang itu? Nah, lu jaga-jagain anak orang, lalu sendiri ditolongin dia nggak? Lu kali nganggap dia sahabat, dia mah nganggap lu mah ART. Ya. Wah, itu masalahnya kayak ku bunda dia nganggap dia sahabat. Nah, makanya lu jangan kegeeran lu. Sahabat saat terpuruk ke yang urus ujungnya. Itu banyak yang kayak begitu, saya kan makanya gue bilang jangan lu buru-buru kasih award buat orang lu kalungin medali sahabat. Lu mah terlalu terlalu naif itu namanya ya. Itu naif, oke? Jangan naif lah.
Nganggep orang suruh nginep di rumah atau sahabat. Kayak gua tuh waktu dulu tuh. Si siapa tuh namanya? Si bibir jombleh. Kan gua ajak-ajak nginep di sini dulu. Bibir dombleh tuh. Nggak taunya buset deh. Nipu orang kiri kanan si bibir dombleh. Mau gue bilang di sahabat gue? Ya enggak lah. Oh enggak deh. Ntar ya gue mau bersihin muka say. Gitu loh say. Antum. Ini kok cantik banget sih dedekku ini. Aduh cantik banget dedekku ini. Lu sayangnya mami. Dedekku ini. Sini sayang. Ntar lo. Ini namanya Mbak Queenie. Guys, ini namanya Mbak Queenie guys. Ini anaknya mama yang paling cantik guys. Good morning. Sayang. Kok paling cantik banget sih nih? Ini namanya Queenie guys. Queenie nanti mama kasih treat ya. Habis ini mama kasih treat ya sayang. Manjanya. Oh iya, I love you. Nanti habis mama live ya. Habis mama live ya. Mama kasih treat. Oke. Sahabat kadang nusuk, bukan sahabat kali, temen doang. Temen doang, lu nggak usah bilang sahabat, sorry. Ada yang namanya sahabat itu kategorinya harus masuk semua. Jangan cuma temen doang lu bilang sahabat. Nggak salah temen lo itu. Lu yang kegeeran. Ya. Jangan buru-buru makanya. Perasaan dulu bukan ini kucingnya ada 4, Mamsi punya 4.